Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah, halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak tentang fenomena bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, lebih tepatnya di Bandung Barat, di Gunung Burangrang yang kemarin telah mengalami longsor. Nah, nanti kami akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam, yang tahu tentang kejadian tersebut. Simak terus video kami, saudaraku semuanya. Tonton dari awal hingga akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Dan dalam proses mediumisasi yang kita lakukan tidak harus dipercaya 100%, karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Bahwasanya sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup dijadikan pembelajaran saja dan dijadikan wawasan. Yang positif dipakai, yang negatif dibuang yang jauh-jauh. Langsung saja mari kita mulai. Siap? Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dibersihkan jasadnya mediator ini. Apabila ada penyusup dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis, energi buruk, energi negatif, semuanya terlempar ke neraka jahanam. Bersih dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Allah bersih. Semua penyusup-penyusup yang mau menyusup dari dalam ataupun dari luar secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang tinggal di Gunung Burangrang di Jawa Barat, tepatnya di Bandung Barat. Saya minta ya malaikat hadirkan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah hadir, masuk, kuasai jasadnya mediator yang ada di depan saya ini. Kuasai jasadnya, sinkron dengan jasadnya mediator yang ada di depan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa jenengan panggil saya? Mohon maaf, ini sebelumnya dengan siapa? Saya adalah Burangrang. Oh, nama Anda Burangrang? Iya. Dari golongan apa Anda ini? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Iya. Sebelum saya lanjut pertanyaan saya mau tahu apakah Anda ini sudah beragama Islam? Sudah beragama Islam saya. Saya praktek dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, apabila ini penyusup dari golongan-golongan fasik, secara otomatis terlempar dari tubuhnya mediator, keluar dari tubuhnya mediator. Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut pembahasan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Ikutin kata-kata saya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa wa ashhadu
anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Oh ya, saya lupa. Anda ini dari golongan apa ya? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Iya. Sudah lama tinggal di sana? Sudah lama sekali. Lebih tepatnya Anda ini tinggal di mana? Di puncak Gunung Burangrang. Di puncak? Iya, di puncaknya. Apa tugas Anda di sana? Menjaga Gunung Burangrang dari menjaga gangguan. Dari gangguan apa? Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sopan pada Gunung Burangrang. Apakah sering manusia lalu lalang di sana? Sering sekali, banyak sekali manusia yang datang ke puncak Burangrang. Tapi ya, banyak sekali manusia yang tidak sopan terhadap hutan kami di Burangrang. Banyak manusia kencing sembarangan dan juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Karena ada oknum manusia yang oknum manusia yang tidak menjaga kebersihan, buang sampah juga sembarangan di tempat yang di sana. Iya, di tempat yang suci. Gunung Burangrang adalah tempat yang suci, tempat yang indah. Tapi banyak oknum manusia yang menyalahgunakan atau tidak sopan. Sudah lama Anda tinggal di sana? Sudah lama sekali, ribuan tahun. Apa yang Anda ketahui tentang Gunung Burangrang? Gunung Burangrang adalah gunung sejarah, gunung tertua. Tertua? Iya. Terus? Dan di sana juga ada Gunung Tangkuban Perahu. Itu di sebelahnya apa di sebelahnya? Di sebelahnya. Iya. Gunung Burangrang lebih tua dari Gunung Tangkuban Perahu. Kisahnya kalau boleh tahu bisa Anda ceritakan? Kisah Gunung Tangkuban Perahu dulunya itu adalah seorang pangeran yang marah sekali pada Nyai. Dia menendang kapal sehingga kapal itu menjadi gunung yang disebut gunung itu Gunung Tangkuban Perahu. Kalau Gunung Burangrang? Kalau Gunung Burangrang itu adalah akar dari anak berarti ya, anak gunung dari Tangkuban Perahu ya? Iya. Dan Gunung Burangrang itu sangat suci bagi makhluk kami. Bagi golongan Anda ya? Iya. Oh iya, saya mau tahu tentang longsor yang terjadi di Gunung Burangrang itu sebabnya karena apa itu? Disebabkan karena penebangan liar, karena manusia yang tidak bertanggung jawab menebang pohon-pohon yang ada di sana, sehingga terjadi longsor itu.
Tapi juga itu semua karena ulah bangsa kami juga. Ulah dari bangsa Anda yang... Iya, karena kesal dengan ulah manusia. Sehingga bangsa kami meluluhlantakan wilayah itu. Sebabnya apa? Sebabnya karena banyak manusia menyalahkan, tidak sopan saat datang ke sana. Tidak sopannya itu seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Banyak manusia yang berbuat seperti Cina. Astagfirullahaladzim. Iya. Sering itu terjadi di sana? Sering sekali. Kenapa Anda tidak menegurnya? Saya sudah menegurnya dengan menyesatkan mereka yang di hutan. Iya. Terus? Sehingga dia sulit untuk kembali ke rumah atau tempat tinggalnya. Ditegur saja, diingatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Kami bangsa Jin tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kami hanya bisa menyesatkan mereka dengan lucid seperti jalan menuju arah ke rumahnya atau menuju ke puncak. Biar kesasar dalam hutan itu, Mas. Iya, biar kesasar dalam karena hutan. Mereka ini berbuat kemaksiatan. Iya, betul. Kalau dia berbuat yang tidak senonoh, yang tidak sopan, karena Gunung Burangrang itu sangat indah sekali. Iya, tempat sakral dan juga banyak makhluk-makhluk gaib dan juga makhluk yang tinggal di sana. Terus longsor itu apakah hanya karena penebangan dia? Ada lagi tidak sebabnya? Ada. Apa? Karena struktur tanahnya yang kenapa? Struktur tanahnya yang mudah unsur tergerus air. Iya, tergerus air karena hujan lebat di atas sana. Berarti sering hujan lebat ya di sana? Iya, betul. Terus kondisinya sekarang gimana? Kondisinya sekarang sangat parah sekali. Masih ini enggak? Masih longsor enggak? Untuk sekarang tidak. Terus apa lagi yang Anda ketahui? Gunung Burangrang adalah tempat yang sangat disakralkan oleh manusia, oleh makhluk bangsa kami. Dan di sana juga ada tugu sebagai lambang tempat kami untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, longsor yang terjadi itu kan sampai nerobos atau sampai rusak kan rumah-rumah orang yang tinggal di sana. Apakah sering terjadi longsor ini? Tidak sering terjadi, hanya sekali itu. Baru pertama kali itu ya? Iya. Baru pertama kali karena adanya kesalahan manusia itu tadi. Kalau dari segi dohirnya karena curah hujan juga
sangat tinggi, sangat tinggi, lebat sekali. sangat lebat di sana Iya. ya. Jadi kalau dari sisi gaibnya karena terlalu banyak kemaksiatan yang Di sana. dilakukan di sana ya. Iya. Jadi suatu teguran ya. Ya, suatu teguran bagi manusia-manusia yang tidak sopan. Terus apalagi? Untuk manusia yang mau berkunjung ke Gunung Burangrang, saya berpesan hati-hati atas ucapan dan juga jaga kesopanan dan perjalanan menuju Gunung Burangrang, karena di Gunung Burangrang ada banyak sekali makhluk gaib Dari golongan Anda ini? Iya, yang tidak suka kepada yang tidak sopan, yang berbuat zina atau berbuat yang tidak benar di Gunung Burangrang, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Apakah ada pendaki yang tersesat di sana? Pernah ada apa enggak? Banyak sekali. Oh banyak ya malah? Iya, dari dulu dan juga kemarin-kemarin juga masih ada yang kami sesatkan. Karena melakukan apa? Karena melakukan tidak sopan, yang kencing sembarangan. Oh, kalau pendaki itu berbuat yang tidak benar, maka akan Anda sesatkan di hutan gitu ya? Benar. Kami akan sesatkan. Nah, kalau pendakinya tidak melakukan suatu perbuatan yang salah, maka kami tidak akan mengganggunya. Dan dia insya Allah lancar menuju puncak Gunung Burangrang dengan selamat. Ya, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan kepada Anda tentang longsor yang terjadi di Gunung Burangrang. Itu kan sampai memakan korban juga. Ada berapa korban di sana dari golongan manusia? Dari golongan manusia ada 6. Semoga husnul khotimah diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah ada 30 yang terdampak longsor itu. Itu yang meninggal itu 6 ya? Ya, yang meninggal yang sudah ditemukan 6. Mungkin itu saja. Kalau Anda ingin kembali menjaga di sana, silahkan. Saya juga minta maaf apabila saya ada salah kata, salah ucapan ya. Baik. Terima kasih banyak udah hadir di sini ya. Ya. Cerita tentang kejadian longsor yang terjadi di sana. Silahkan kalau Anda mau kembali ke tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keluar dari tubuhnya mediator. Ingaliyin Sangyong Nur Cahya Nirwan. Om. Alhamdulillah, wasyukurillah, wanikmatillah. Semua saudaraku yang sudah nyimak video kami dari awal hingga akhir, semoga menjadi suatu pembelajaran, suatu wawasan untuk kita semuanya agar kita bisa lebih baik lagi. Kalau kita mau mendaki di gunung ya
Kalau bisa selalu jaga kebersihan dan selalu berdoa minta lindungannya Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang bisa luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.